Halo brother, gaskuy. Kawan pemula, aplikasi CorelDRAW kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke CorelDRAW-nya itu sendiri. Terlihat menu home-nya. Nah, awal kita masuk kita ketemu menu seperti ini. Jadi kita ingin membuat objek kerja atau lembaran kerja kita bisa. Nah, maka dia akan muncul menu seperti ini. Yang paling di atas itu name atau judul project kita mau buat apa. Kalau di sini saya mau bikin mungkin untuk pemula awal-awal kita buat logo sederhana dulu ya. Desain. Nah, judul sudah, ini custom saja. Nah, di sini ada satuannya, kita mau pilih satuan apa tergantung selera kawan-kawan. Kalau di sini saya karena bukan buat brosur atau buat spanduk yang harus mempunyai ukuran sendiri, di sini saya ingin membuat logo, jadi sentimeter saja dengan ukuran 15 cm ya, tinggi 15 cm, lebar 15 cm. Nah, di sini resolutionnya kita 150 saja. Nah, untuk color modenya di sini saya menggunakan RGB. Di sini ada RGB, pilihan RGB dan CMYK. Kenapa saya memilih RGB? Karena desain kita ini bukan untuk di print atau dicetak. Karena kalau warna RGB ini lebih bagus kalau project kita buat bukan untuk di print. Nah, maka saya pilih RGB. Terus selanjutnya kalau sudah semua kita okekan saja. Nah, begini bentuk menu home-nya. Di sini banyak sekali tools-toolsnya, yang ada Fix Tool, Crop Tool, Zoom Tool, dan masih banyak lagi. Nah, pada hari ini saya hanya menunjukkan sedikit saja cara dan tools-tools untuk membuat logo sederhana seperti judul tadi. Yang pertama yang perlu kawan-kawan lakukan di sini, kita memilih ada namanya ellipse tool atau lingkaran, atau bisa juga dengan polygon tool. Nah, kita coba dengan polygon, klik. Nah, caranya kalau untuk tampilan poligonnya sama besar, kita tekan Ctrl lalu tarik. Nah, Ctrl lalu tarik sesuai ukuran yang kawan-kawan inginkan. Lepas. Nah, jadi dia sama rata, sama besar, kiri kanan atas bawah. Nah, selanjutnya kita kembali ke Fix Tool. Kembali ke Fix Tool ini. Selanjutnya kita kasih warna hitam saja. Nah, di sini pilihan warnanya ada banyak sekali warna-warna. Ada warna merah, hitam, dan masih banyak lagi. Nah, kita di sini menggunakan warna hitam saja. Nah, sudah. Nah, jadi bentuk kita ini masih ada garis pinggirnya. Ini kalau kita ganti warna ya, kita ganti warna kuning. Sebentar, kita klik di sini dulu, kita ganti warna kuning. Nah, kalau kita lihat ini masih ada garis pinggirnya atau garis hitamnya. Untuk menghilangkan garis hitam ini, kita hanya perlu ke sini, ke menu, ke tools warna ya, ke tanda silang ini, klik kiri pada mouse atau klik kiri pada keyboard. Ini klik kiri. Nah, dengan otomatis hilang. Nah, kita ganti warna hitam. Oke, setelah kita ganti warna hitam, selanjutnya untuk membuat logo sederhana, kawan-kawan hanya perlu menggunakan tool stream potong. Nah, kalau untuk membuat huruf atau membuat tulisan, kawan-kawan pergi ke tools text tool, atau bisa juga menekan F8. Kita klik di area kerja kita. Nah, mau tulisan apa? Saya mau buat FY sesuai channel saya, PA channel, FY. Nah, kalau sudah, kita blok dulu. Kita pilih fontnya. Sebentar. Mana nih? Nah, ini banyak muncul font-font yang bagus-bagus. Tinggal kawan-kawan pilih sesuai selera kawan-kawan masing-masing ya. Kalau di sini saya pilih Arial Black saja. Nah, Arial Black. Terus kita besarkan, bisa melalui tarik di sini, tarik saja di sini nih. Nah, kalau sudah begini tampilannya, tinggal kawan-kawan pencet Shift, terus klik kiri, drag atau tarik. Nah, sesuai ukuran yang kawan-kawan kehendaki ya. Oke, kalau sudah, untuk memisahkan huruf ini kita bisa menekan Ctrl plus K. Nah, jadi dia terpisah. Saya ulang ya, Ctrl Z. Ini kan gabung dia, gabung. Kalau kita geser, maka dia akan gabung.
Maka gimana cara untuk memisahkannya? Tinggal tekan Ctrl K. Nah, maka dia akan menjadi satuan terpisah. Nah, oke. Selanjutnya, setelah itu kita ganti warna dulu ya. Ini warnanya sama warna hitam, biar nggak bingung. Kita ganti warna terserah aja dulu. Warna asal nggak hitam sama putih aja, warna biru lah. Warna biru lah. Yang ini sama juga warna biru. Oke, kita ganti warna biru. Setelah kita ganti warna biru, nah kawan-kawan bisa ini huruf ini. Untuk kawan-kawan edit bentuknya, kawan-kawan bisa menekan Ctrl key dulu, Ctrl key. Nah, setelah Ctrl key, kawan-kawan pergi ke Shape Tool atau menekan tombol F10. Nah, setelah kawan-kawan menekan, kawan-kawan zoom dulu objek yang ingin kawan-kawan edit biar mudah ya. Nah, zoom dulu. Nah, setelah itu kita bisa, setelah kita tekan Ctrl key dan ke Tools Shape Tool, kita bisa mengeditnya. Kita mau buat panjang bisa, kita tinggal tarik saja ini ya. Tarik. Nah, sederhana aja ya, kita tarik. Nah, kita tarik. Mau kayak gitulah. Misalnya ya, bawahnya kita tarik langsung tengah. Nah, oke ya. Di sini kalau kita mau buat runcing, di sini huruf Y-nya kita bisa klik tengahnya 2 kali. Nah, 2 kali. Setelah 2 kali dia akan muncul tanda seperti ini, tinggal kita tarik ke atas. Ulang. Tekan 2 kali. Nah, dia muncul seperti itu, tinggal kita tarik. Nah, sesuai yang kita inginkan dan bentuk yang kita inginkan. Ini kita kecilkan. Kita tarik, seimbangkan dengan yang atas. Oke, kita tengahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa kita betulkan, kita panjangkan. Nah, setelah seperti itu, ininya bisa kita rampingkan ya. Tinggal tarik. Nah, kita tarik ya. Sini juga kita bisa runcingkan, klik 2 kali, tarik. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, coba kita potong bentuk huruf Y ini dengan poligon tadi ya. Kita zoom out dulu. Zoom out. Kalau ingin zoom out cepat, tinggal kawan-kawan ke zoom tool, terus klik kiri pada keyboard atau pada mouse. Setelah itu kita gabungkan, kita geser sesuai keinginan. Terlalu besar kita kecilkan lagi dengan cara tekan shift, lalu klik kanan, drag bawah, tadi dikecilkan, ditarik kecil. Nah, kurang lebih seperti itu. Coba kita zoom biar mudah mengerjakan. Kita zoom, atur posisi yang bagus. Nah, ini ya. Nah, caranya tinggal kawan-kawan klik huruf Y, terus tekan shift, tahan, klik poligonnya atau lingkarannya ini, klik. Nah, maka di sini akan muncul menu di atas ini ya. Nah, menu kerja di atas ini ada well, trim, insert, nah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita menggunakan menu trim. Yang mana menu trim ini untuk memotong objek yang ingin kita potong. Nah, objek yang ingin kita potong itu poligon ini, lingkaran ini ya. Klik trim. Nah, maka otomatis dia akan terpotong. Nah, membentuk seperti itu. Oke, selanjutnya kita zoom out dulu dengan klik kanan pada keyboard. Nah, kita buat huruf F-nya. Yang pertama kita ulangi seperti tadi ya. Pertama kita zoom dulu biar mudah. Zoom dulu. Nah, setelah kita zoom, tekan Ctrl pada keyboard plus key. Nah, selanjutnya baru huruf bisa kita edit sesuai keinginan. Nah, saya ingin mengedit, ininya saya panjangkan. Nah, setelah saya panjangkan, ininya saya pendekkan sedikit. Nah, lalu tekan 2 kali di sini untuk meruncingkan sedikit saja. Di sini juga di tengah, di bagian tengah bawahnya tekan 2 kali, terus tarik. Nah, jika sudah, ininya saya kecilkan, agak dikecilkan ya. Oke, kalau sudah, langsung saja kita potong seperti tadi. Kalau terlalu besar, kawan-kawan kecilkan dengan cara di pojok sini atau di bawah sini juga bisa. Kita coba di bawah sini dengan menekan shift, tahan, klik kiri, terus drag. Nah, jika sudah sesuai ukuran, maka kita atur posisinya. Nah, di sini misalnya. Oke, di situ. Jika sudah seperti tadi, klik huruf F-nya. Selanjutnya tekan shift, tahan, klik pada bagian lingkaran hitamnya ini atau poligonnya. Klik. Nah, maka akan muncul lagi menu di sini, di atas ini. Kalau kita nggak
klik tadi seperti tadi, nggak menahan shift, lalu klik polygon, maka menu di atas ini tidak akan muncul. Coba kita hanya klik F saja. Nah, maka menu tadi tidak akan muncul. Lalu coba kita klik F, tahan, tekan shift, tahan, lalu tekan di polygonnya, klik di polygonnya. Nah, maka otomatis menu di sini akan muncul. Lalu kita pilih menu trim. Trim itu untuk memotong ya. Kita pilih menu trim. Nah, maka otomatis poligonnya sudah terpotong. Simpel bukan? Nah, ini kita hapus saja hurufnya, kita hapus dengan delete, tekan delete juga bisa, atau klik kiri, delete. Nah, oke, simpel. Nah, terus kita tambah sedikit pemanis dengan membuat lingkaran. Kalau ingin membuat lingkaran sempurna seperti sama hal kita membuat poligon tadi, klik Ctrl, tekan Ctrl pada keyboard, tahan, klik kiri pada keyboard, drag atau tarik. Nah, maka lingkarannya akan sempurna. Nah, sesuai ukuran yang diinginkan. Seginilah ya. Nah, lalu masih kita akan menggunakan menu trim atau menu potong yang seperti tadi. Nah, maka kita kasih warna dulu biar mudah. Kita kasih warna kuning. Kita letakkan di daerah yang kita inginkan atau area yang kita inginkan di sini. Nah, klik lingkaran kuning ini, lalu klik polygon. Nah, maka akan muncul lagi menu ini di atas. Jika kita langsung trim di sini, kita langsung trim, potong. Nah, maka otomatis kita geser ya, yang kuning otomatis akan terpotong. Lalu lingkaran kuning kecil ini kita hapus saja. Setelah kita hapus, kita buat namanya di sini ya. Kalau mau buat tulisan di text tool atau tampilannya huruf A. Kalau di Corel Draw X5, tekan di area kerja, kita buat PA channel. PA channel. Nah, kita edit dulu. Kita pilih fontnya yang bagus. Coba ini ya. Nah, ini. Cara gampang untuk kawan-kawan bisa meratakan tengah antara objek yang atas, yang ini, objek ini dengan objek yang bawah. Caranya mudah sekali. Tinggal kawan-kawan klik dulu, klik objek PA-nya ini, PA channel, tulisan PA channel. Terus klik shift pada keyboard, tahan, klik yang ini, objek ini ya. Klik. Nah, kawan-kawan bisa menekan huruf E pada keyboard. Oh, salah ya. Kita Ctrl Z. Kawan-kawan menekan huruf C pada keyboard. Nah, maka otomatis dia akan rata tengah. Nah, kita ulangi. Seandainya kita taruh tulisannya di sini. Nah, di sini ya, jauh ya. Nah, agak atas. Nah, di sini jauh. Maka kita klik dulu tulisannya. Tekan shift, tahan. Klik ininya, logonya. Klik. Nah, maka kawan-kawan tekan huruf C pada keyboard. Nah, maka otomatis dia akan rata tengah. Kalau kurang naik, kawan-kawan bisa naikkannya sedikit sesuai selera atau sesuai keinginan. Nah, maka desain logo sederhana kita sudah jadi. Nah, selanjutnya tahap akhir kita akan ekspor atau kita jadikan logo berbentuk PNG ya. Oke, dengan cara kita zoom out dulu. Dengan cara kita scroll semua. Nah, setelah tergabung semua, maka kita untuk biar tulisan sama logonya tidak terpisah, maka kita grupkan. Nah, ini menu di atas ini, menu grup, atau bisa kita Ctrl plus G, huruf G pada keyboard. Nah, kita klik di sini saja, G. Nah, maka dia sudah tergrup. Nah, maka kita jalankan, kita pindahkan satu, maka dua-duanya pindah. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, maka kita ekspor. Cara ekspornya mudah. Kita tinggal klik Ctrl pada keyboard, terus plus E, huruf E pada keyboard. Nah, kita tunggu. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih PNG ya, pilih PNG. Di sini banyak pilihan, kita bisa PDF kan, kita bisa JPEG dan lain-lain, masih banyak. Nah, di sini kita pilih PNG saja. Oke, tadinya langsung kita pilih mau simpan di mana di file kita. Kalau saya di sini saja di Windows C, dokumen hasil Corel saja. Terus kita langsung ekspor. Nah, tunggu sebentar. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, jika kawan-kawan ingin logo yang kawan-kawan buat tadi memiliki background, maka centang di sini, centang di transparansi ini kawan-kawan hilangkan.
Nah, maka dia mempunyai background warna putih ya. Background ini juga kita bisa ganti dengan di sini di menu matte, bisa warna kuning. Nah, dan lain-lain. Nah, karena kita ingin menggunakan logo ini kebanyakan tanpa background, maka kita centang transparansinya. Nah, setelah kita centang, maka dia akan hasilnya tidak ada background. Oke, jika sudah resolusinya kita 150 saja, colornya RGB. Nah, selanjutnya kita oke kan. Oke. Nah, maka dia otomatis langsung tersimpan di tempat penyimpanan. Nah, kalau menurut saya sih untuk membuat logo singkat, padat, dan lumayan bagus, seperti ini udah cukup ya kalau menurut saya. Oke. Sekian dari video saya, jangan lupa subscribe channel saya. Dah.